Bapak Ibu tahu, saudara tahu Bhagavad Gita itu adalah kitab suci Hindu. Bicara tentang etos perjuangan. Pada saat itu Arjuna itu mengalami beban moral yang luar biasa. Apakah kebenaran itu harus mengalahkan persahabatan orang yang pernah menjadi guru kita, sahabat kita, bahkan darah daging kita? Nah, tatkala Arjuna itu seperti mengalami perasaan sangat rendah, semangatnya menjadi pupus. Ketika itu terkenalah apa yang diucapkan oleh Krishna itu dalam bahasa Sanskerta, karmani ewadi karasti mapalisu edajana. Berjuanglah, berjuanglah, bekerjalah tanpa menghitung apa yang kamu capai. Tetapi pasti kerja itu akan menghasilkan sesuatu, karena hukum kerja, siapa yang keras bekerja akan mendapatkan buahnya. Jelas karmani wadikarastima palisukedacana itu adalah ayat-ayat suci Hindu. Seorang Amir Hamzah tidak merasa sedikit pun aneh ketika dia mengucapkan nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai perjuangan, sekalipun itu ada pada agama orang lain. Sebagai seorang yang bukan Hindu, waktu saya SMP kelas 2 membaca tulisan Amir Hamzah itu saya terkaget-kaget, sekaligus terkagum-kagum, bahwa ternyata agama itu dari perspektif apapun ketika bicara tentang kemanusiaan, kerja keras, perjuangan, keadilan, itu sesungguhnya universal. Maka Gus Dur pernah mengatakan, kalau kamu terus berbuat baik terhadap sesamamu, orang tidak akan tanya apa agama. Nilai-nilai yang seperti ini sekarang mulai hilang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amir Hamzah yang sama tahun 1930-an, dia juga menulis terjemahan kitab Kidung Agung yang tidak lain itu kitab sucinya orang Kristen. Judulnya Sirul Asar Sulaiman. Jadi Kidung Agung, kidung segala kidung dari Nabi Sulaiman. Itu bagian dari kitab suci Kristen yang disebut Perjanjian Lama. Waktu saya tamat SMP, saya SMA di Kota Malang, nilai-nilai seperti itu masih menghidupi orang Indonesia. Tetapi baru kira-kira saya sudah menjadi dosen, saya lulus sekolah, lulus perguruan tinggi, baru muncul ada pengkutupan atas dasar agama. Ini saya merasa langit kebangsaan kita itu seperti menciut menipis, tidak seperti zaman dahulu. Dalam proses saya merenungi tentang kehidupan di sekitar saya mulai melihat pengkutub-kutupan. Kalau dahulu orang-orang Muslim datang kepada tetangganya Kristen mengucapkan selamat Natal, tidak menjadi masalah. Yang Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri, tidak pula menjadi masalah. Tapi kenapa di era tahun 2000-an itu menjadi masalah? Saya mulai bertanya-tanya, apakah kira-kira para founding fathers kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin itu tidak lebih cerdas daripada para agamawan sekarang? Mereka itu hidup dalam kancah perjuangan, taruhannya hidup atau mati di tengah-tengah perjuangan melawan Belanda. Maka seorang Bung Karno itu bisa menimba kebenaran, bisa menimba keadilan, sekalipun dia bukan seorang Hindu. Saya mulai mencermati itu dalam perjalanan pemikiran saya. Saya melihat Bung Karno itu terkagum-kagum. Saya orang Blitar. Jadi di Blitar itu waktu kaul Bung Karno, kaul itu peringatan kematian beliau, itu semua orang apapun agamanya
Karena cintanya pada Bung Karno, selalu datang ke kaulnya Bung Karno. Saya juga bagian dari orang-orang yang mengagumi proklamator kita ini. Lalu saya mengamati pidato-pidato beliau. Baru ketika saya menjadi dosen, saya mengajarkan ilmu negara, saya mengajarkan hukum. Saya melihat landasan bagi pembangunan Indonesia yang majmuk ini apa? Contohnya seperti siapa? Gitu ya. Saya bandingkan tokoh-tokoh zaman reformasi, tokoh-tokoh zaman Orde Baru, tokoh-tokoh zaman bahkan sebelum kemerdekaan. Saya bandingkan satu-satu, bukunya saya baca, saya amati. Saya melihat Soekarno itu unik. Dia ketika berbicara di depan sidang pengadilan kolonial Belanda, Bung Karno jelas orang Muslim, masih terahnya Sunan Kalijogo dari Kadilan, dari bapaknya Raden Sukeni, itu adalah turunan dari Sunan Kalijogo. Ibunya adalah turunan bangsawan dari Bali, namanya Idaya Nyoman Rai atau Nyoman Srimen. Tetapi ketika Bung Karno berpidato, itu dia tidak hanya dibatasi oleh pemahaman keagamaan. Bayangkan ketika Bung Karno itu diadu di pengadilan kolonial Belanda tahun 1930. Lalu hakim Belanda namanya Singelbeck van Boekel, dia bertanya pada Bung Karno, Tuan Soekarno, Menir Soekarno, apakah Anda seorang yang revolusioner? Kata revolusi waktu itu menakutkan bagi setiap orang Belanda. Soekarno dengan tegas menatap dalam-dalam persidangan itu, matanya kemana-mana dan mengatakan, ya, saya seorang revolusioner. Soekarno, apakah Anda seorang revolusioner? Ya, saya seorang revolusioner. Berarti Tuan bekerja dengan bom dan granat. Berarti Tuan bekerja dengan kekerasan untuk mengganggu, mensubversi pemerintahan ini. Bung Karno mengatakan tidak. Saya revolusioner, tapi saya tidak pernah bekerja dengan kekerasan, tidak pernah bekerja dengan bom dan granat. Hakim Belanda mengatakan, Tuan Soekarno, adakah di dunia ini orang yang revolusioner tapi need made woman and granaten, tanpa bom dan granat? Dia jawab, ada. Tolong tunjukkan Menir Soekarno, siapa tokohnya dan di mana orang ini pernah hidup, di mana ajaran-ajarannya bisa saya pelajari. Yesus van Nazaret. Dia orang yang telah membolak-balik dunia ini, mencabut, menjebol dan membangun. Itu adalah revolusi tanpa pertumpahan darah. Itulah yang menjadi modal revolusi Indonesia. Ini saudara tahu, Singelbeck van Boekel itu kebetulan agamanya Kristen, Soekarno agamanya Islam. Tetapi Soekarno lebih mengerti jalannya Yesus ketimbang Singelbeck van Boekel yang Kristen tetapi menjadi aparat dari penjajah Indonesia. Malu hati Singelbeck van Boekel, dan dia tidak bisa berdebat apapun dengan Bung Karno. Sekalipun Bung Karno itu akhirnya toh dipenjara oleh pengadilan Belanda. Lalu Bung Karno dibebaskan kembali, seolah-olah hidupnya itu dihabiskan dari penjara ke penjara. Maka Soekarno kemudian dibuang lagi ke Inde. Perjuangan ke Inde itu membuat Soekarno semakin berada dalam kesulitan. Dan dia tahu istrinya yang setia namanya Ibu Inggit Ganarsi, orang Sunda, menyelundupkan buku-buku tentang kesadaran politik berbangsa bernegara lewat makanan yang diserahkan ke sipir penjara, melalui sipir penjara itu kepada Bung Karno. Perilaku ini selalu diamati oleh seorang pastor Katolik, namanya adalah Romo Yosef SPD. SPD itu dari Urdu Verbunde, firman Allah. Dia tahu kenapa orang insinyur seperti Soekarno di zaman kolonial menjadi insinyur itu adalah masa depan. Tapi kenapa Soekarno bisa menghabiskan waktunya dari penjara ke penjara? Lalu suatu saat Bung Karno dipanggil sama
Pater Yosef SPD, Tuan Soekarno. Saya tahu bahwa istri Tuan selalu menyelundupkan buku dalam makanan. Apa sih yang Tuan cari kalau boleh saya bertanya? Anda ini seorang insinyur, punya masa depan. Kenapa Anda tidak bekerja pada pemerintah Belanda? Kenapa Anda memilih kehidupanmu dari penjara ke penjara yang pengap? Tuan, apa yang diajarkan oleh iman Tuan yang saya baca dari kitab suci Tuhan, dan saya setuju karena agama saya juga mengajarkan seperti itu. Bisakah Anda tidur nyenyak ketika sesamamu harus makan nasi dari bungkus sisa nasi sesamanya, selama masih ada orang miskin di kolong-kolong jembatan? Saya seolah-olah tidak bisa hidup dengan sejahtera tanpa menolong mereka. Pastor itu kemudian meneteskan air matanya. Itukah sebetulnya panggilan hidup Tuhan? Iya. Kalau gitu, sadarkanlah rakyat Flores ini. Silahkan Tuhan membuat sesuatu. Saya menjadi jaminan pemerintah Belanda kalau suatu saat terjadi apa-apa. Bung Karno diberikan izin untuk mengakses perpustakaan waktu itu. Dan saudara bisa bayangkan belum ada Gramedia saat itu, ya kan? Mengakses perpustakaan tentu adalah perpustakaan biara itu dia punya akses langsung dari Eropa, buku-buku penting. Disinilah Bung Karno menemukan konsep tentang demokrasi sosial itu harus diimbangi dengan demokrasi ekonomi. Nah, konsep ini pernah disampaikan oleh Paus Pius ke-8. Judulnya Quadragesima. Intinya bahwa di dalam hak kita secara pribadi itu ada hak-hak orang lain yang harus kita bagikan secara adil. Spirit dari ajaran inilah yang namanya ajaran sosial gereja, yang oleh Bung Karno diterjemahkan menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nanti akhirnya. Disitulah Bung Karno kemudian melakukan penyadaran demi penyadaran kepada rakyat Flores yang notabene beragama Katolik. Dia melampaui itu kan, sekalipun dia berbeda dalam agama, tetapi kasih Bung Karno terhadap bangsanya melampaui perbedaan-perbedaan ini. Karena manusia itu sesungguhnya umat yang satu. Kata Al-Quran, karena nasu umatan wahidah. Pada mulanya manusia adalah umat yang satu. Spirit ini yang menjiwai seorang pemuda Soekarno yang baru lulus ITB saat itu, menghabiskan waktunya di penjara. Lalu dia mengajarkan kepada rakyat penyadaran-penyadaran tentang hak hidup orang lain lewat grup tonil. Drama namanya Tonil Kelimutu, karena kapal yang digunakan menyelundupkan buku-buku tadi namanya kapal Kelimutu. Sejak saat itu Bung Karno menemukan bagaimana Indonesia merdeka yang nanti akan didirikan kalau misalnya Tuhan mengizinkan dia memimpin negara ini. Dalam sebuah obrolan sore hari di bawah pohon sumur, Bung Karno ditanya oleh Pater Yosef, Tuan, kalau boleh saya bertanya, Tuan seorang Muslim, saya ini seorang Katolik, dan saya tahu ibu Tuan adalah seorang Hindu Bali. Nanti kalau negara Indonesia yang Anda cita-citakan itu tercapai, di manakah posisi kami sebagai orang-orang Katolik di Flores ini? Bukankah mayoritas bangsa Indonesia di bagian barat ini Muslim? Lalu bagaimana nasibnya ibu Tuan yang beragama Hindu? Bung Karno dengan sangat yakin mengatakan, Indonesia yang nanti saya proklamasikan mengatasi sekat-sekat golongan, warna kulit, agama, suku, bahasa. Jangankan 1 generasi, 10 generasi pun tidak bisa menghilangkan yang namanya rahang Batak atau sipit Tionghoa, ikal mayang Papua atau kuning langsat Manado, sawo matang Jawa atau lidah Bali.
Karena kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa adalah satu seperti satunya 5 jari dalam satu kepala. Ini cerita-cerita yang sangat menginspirasi, dan ini bukan sekedar dongeng tetapi sejarah nyata. Ketika Bung Karno harus berhadapan dengan senapan Belanda di kanan kiri muka belakangnya, dia tak gentar menghadapi itu karena kesatuan visi bahwa Indonesia merdeka harus dicapai dengan keyakinan, dengan iman bahwa apa yang dia yakini pasti akan tercapai kalau Tuhan mengizinkan. Cerita-cerita semacam ini tidak banyak kita dengar kepada anak cucu kita, kecuali orang memaksakan dalil agamanya sendiri-sendiri, kemudian menstigmakan orang lain yang berbeda, itu disebut musuhnya, yang harus dikafir-kafirkan, yang harus dianggap sebagai orang yang di luar kami adalah musuh kami. Di dalam kitab Injil dikisahkan ketika ada seorang murid Isa Al-Masih laporan kepada gurunya, yaitu Isa, Yesus. Guru, ada orang-orang yang bukan dari kelompok kita, bukan dari golongan kita, menyembuhkan orang sakit atas namamu. Kami harus mengusirnya karena dia bukan golongan kita. Kenapa dia mencomot namamu? Apa yang dikatakan oleh Kristus? Dia mengatakan begini: tidak seorang pun pada saat dia menyembuhkan orang berbuat baik atas nama saya sekaligus menyangkal saya. Karena itu jangan larang mereka. Siapa yang tidak melawan kita dari golongan kita. Ayat-ayat ini juga tidak sering didengar di gereja, seperti ayat-ayat yang bicara tentang rahmatan lil alamin jarang sekali didengar di mimbar-mimbar masjid. Akibatnya apa? Seolah-olah dengan otoritas seorang tokoh agama itu dia bisa memilih ayat mana yang cocok dengan dia, nggak cocok dibuang. Akibatnya setiap hari yang kita dengar itu adalah ayat-ayat kebencian, ayat-ayat permusuhan. Bahkan etos kerja yang sifatnya universal itu tidak lagi dihormati. Dan ketika terjadi orang lain berhasil, kita tidak berhasil, lalu timbul iri hati, timbul sentimen sosial. Maka ketika Bung Karno menjelang nanti besok pagi Lokori Cucun Wicosake, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, waktu itu ketuanya Dr. Rajiman Widyodiningrat dari Wali Upun Madiun. Dia seorang tokoh teosofi yang waktu itu menjadi ketua BUPKI. Bung Karno, besok ini ada waktunya bicara. Apa yang harus menjadi dasar Indonesia merdeka? Tuan Hatta sudah bicara, anggota Yamin sudah bicara, yang lain-lain sudah bicara. Besok Tuan mau bicara. Bung Karno semalam tidak bisa tidur. Ini tidak saya membatasi bahwa Soekarno saja yang berjasa. Semua orang punya andilnya untuk kemerdekaan. Tetapi karena yang menggali Pancasila adalah Bung Karno, maka saya memberikan contoh seorang Soekarno. Bukan pula karena baju saya merah berdiri di sini, bukan. Tetapi oleh karena memang saya bicara fakta. Bung Karno itu tidak bisa tidur semalaman. Paginya dia bangun. Pagi itu saudara-saudara, setelah saya sembahyang subuh. Perhatikan ungkapan Bung Karno. Setelah saya sembahyang subuh, lalu Tuhan memberikan kepadaku jawaban apa yang harus saya bicarakan di forum terhormat yang akan menentukan nasib bangsaku. Soekarno, teruslah maju, sampaikan apa yang sudah kamu terima. Karmani ewati karasti mapalesu hidacana. Berjuanglah, berjuanglah, bekerjalah tanpa kamu hitung-hitungan apa yang kamu dapatkan nanti. Bung Karno pun maju, lahirlah pidato yang bersejarah, lahirnya Pancasila. Bayangkan, bisa seorang muslim sholat pagi
Jawabannya kok dari Bhagavad Gita. Coba kalau sekarang sudah jadi isu politik. Soekarno seorang Hindu, bukan seorang Muslim. Soekarno mendapatkan Pancasila dari Bathara Kresna, bukan dari Gusti Allah, kan itu kan sekarang. Tetapi artinya apa? Kebenaran ketika bicara tentang soal politik, sosial, ekonomi, itu etosnya sama. Kerja keras, bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya, beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Kata hadis. Kata Injil apa? Siapa yang tidak bekerja tidak layak untuk makan. Ini diungkapkan sebagai etos yang bersifat universal. Oleh karena itu, ketika Indonesia sudah merdeka, Pancasila jadi dasar negara, orang itu seperti terbawa magnetnya Indonesia. Saya nggak terbayangkan negara yang berumur 10 tahun 1955, tepatnya di kota sekarang ini kita kumpul di Bandung, diadakan konferensi Asia Afrika di negara yang baru berumur 10 tahun. Itu karena etos kerja bangsa kita yang luar biasa, mengatasi perbedaan, mengatasi segala macam yang sesungguhnya tidak pantas diungkapkan di ruang publik, tentang keyakinan kita masing-masing, selera baju kita masing-masing, selera sabun mandi kita masing-masing. Ini sesuatu yang privat, termasuk kita tanya agama kita masing-masing. Ketika Jamal Abdel Nasser itu adalah tokoh dari Mesir yang disebut bapaknya nasionalisme Mesir ketika itu. Turun dari pesawat ditanya oleh wartawan Al-Ahram, apa yang Tuhan dapat dari Indonesia? Spiritnya Dasar Sila Bandung dari sahabat saya Ahmad Soekarno.